Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam tutorial Excel selanjutnya. Kalau pertemuan atau tutorial sebelumnya kita sudah belajar dasar 2, yaitu tentang fungsi logika, yaitu baik fungsi logika tunggal maupun fungsi logika majemuk, dan pertemuan sebelumnya juga kita pernah belajar tentang VLOOKUP, HLOOKUP ya. Di latihan-latihan sebelumnya kita sudah belajar kemarin tentang fungsi VLOOKUP, HLOOKUP ya. Maka untuk tutorial kali ini kita akan belajar tentang keduanya. Kita lihat soal-soal di bawah ini. Ada sekitar 6 soal ya. Yaitu syarat-syarat untuk mengerjakan latihan yang 22. Oke, nomor 1, kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika jika golongan 1 staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 kabag, golongan 4 direksi. Seperti pertemuan sebelumnya, apabila ada fungsi if atau logika majemuk, maka pernyataannya itu akan dikurangi 1. Itu akan menentukan berapa if nanti yang digunakan. Jika seperti ini ada 4 pernyataan, 1, 2, 3, 4, maka if yang akan digunakan sebanyak 3 kali. Kita langsung saja kerjakan. If, buka kurung, kita klik sel ujinya ini, D7 sama dengan 1, maka dia staf. Oke, if lagi, kita isi 2 Romawi, maka jabatannya adalah kasubag. If yang ketiga, sama sel ujinya, ini 3 Romawi, jabatannya maka adalah kabag. Selain 3 pernyataan ini, maka yang keempat adalah langsung direksi. Maka yang direksi ini adalah fungsi yang tidak memenuhi syarat pada kondisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka apabila ada if-nya 3 kali, maka tutup kurungnya juga ada 3 kali. Kita enter. Nah, ini sudah selesai. Oke, yang kedua adalah gaji pokok. Gaji pokok ini berdasarkan tabel 1. Maka kalau bentuknya secara vertikal, maka kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita isi VLOOKUP. Kita klik lookup value-nya atau sel ujinya, yaitu letaknya tetap di D7. Kita blok dari angka 1 ini sampai F yang ke-28. Tekan F4, jangan lupa untuk membuat absolut. Ada di kolom nomor berapa gaji pokok ini? Ada di kolom nomor 2. Jangan lupa kita isi dengan false ini, artinya nilainya disesuaikan. Kalau approximate itu nilainya diperkirakan. Oke, ini sudah betul, yaitu total tunjangan istri. Kita baca, tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan besarannya adalah di kolom nomor 4 dari tabel 1. Maka kita isi dulu if status sama dengan nikah, maka apabila benar adalah dia menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita klik di sini, kita blok ulang di sini, kita tekan F4. Ada di kolom nomor berapa? Tunjangan istri kolom 1, 2, 3, 4. Maka dia di kolom yang keempat. Ini false. Tutup kurung. Jika kondisinya tidak memenuhi nikah, artinya belum menikah, maka dia 0, artinya belum punya tunjangan. Kita lihat betul apa salah ini. Oke, yang belum nikah otomatis dia tunjangannya adalah 0. Jika dia sudah nikah golongan 4,
maka dia 1 juta. Apakah benar? Oke, benar. Nikah dan 1 juta. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang dari sama dengan 3, maka jumlah anak akan dikalikan dengan anak. Maka tunjangan anak dikalikan 4. Jika tunjangan anak kurang dari sama dengan 3, maka dia akan dikalikan jumlah anak. Tetapi apabila lebih dari 4, maka dia otomatis akan dikalikan 4 saja. Jadi maksimal tunjangannya ini adalah 4 ya. Adalah 4. Nah, ini kemungkinan soal ini yang buat ini salah, karena kalau belum menikah otomatis harusnya belum punya anak. Maka kita sama dengan if buka kurung, klik ini statusnya, dia harus nikah dulu ya. Harus nikah. Ini nikah. Sama dengan nikah. Tutup kurung. Kita klik di sini. Sorry. Ini kurang. Ini N ya. Harus kita tambah N. Ini syaratnya yang kedua, ini kurang dari sama dengan 3. Tutup kurung. Maka ini akan dikalikan VLOOKUP buka kurung, ini kita klik di sini, tetap kurungan, kita blok di sini sama F4, kolom yang ketiga tunjangan anak false ya. Oke. If sama, ini posisinya ini nikah, ini anaknya lebih dari sama dengan 4, tutup kurung, sorry N-nya kurang di depan sini ya, maka tunjangannya otomatis 4 akan dikalikan VLOOKUP sama persis dengan yang di atas ya. Kita blok di sini. Oke, tekan F4, jangan lupa koma 3, koma false. Selain 2 tadi, selain menikah, maka dia tidak mempunyai tunjangan anak. Kita tutup kurung. 300.000 karena anaknya 2, jumlah tunjangannya adalah anaknya 150. Kalau dia punya anak 6, otomatis dikalinya cuma 4. Ini tunjangannya adalah 300.000 kali 4 adalah 1.200.000. Oke. Tunjangan struktural diisi dari tabel nomor 2. Kalau vertikal pakai VLOOKUP, kalau horizontal pakai HLOOKUP ya. H-nya itu singkatan dari horizontal. Kita klik, ini adalah berdasarkan jabatan struktural. Kita klik di sini. Titik koma, tabel array-nya kita blok, kita tekan F4. Di baris nomor berapa besarnya tunjangan? Di baris nomor 2. Untuk false-nya jangan lupa. Oke, tunjangan strukturalnya oke. Sudah. Kemudian tunjangan transport. Tunjangan transport juga menggunakan fungsi HLOOKUP.
HLOOKUP ya, sama. Sel ujinya adalah jabatan, kemudian VLOOKUP-nya kita ambil tabel array-nya dari kolom atau tabel 3, ada di baris nomor 2, kita tekan false. Maka dia akan menjadi microlet sesuai total gaji. Ini adalah penambahan. Kalau kita bisa mudah, ini kita sum saja, tutup kurung. Nah, penambahan ya, seperti ini. Oke, jadi ini sudah selesai. Yang terakhir adalah total golongan 1, 2, 3. Nah, totalnya di sini. Ini menggunakan fungsi SUMIF. Buka kurung. Total gaji golongan 1. Apa syaratnya, kondisinya? Kriterianya adalah golongan 1. Oke, tutup kurung, kita enter. Golongan 1 jumlahnya ada SUMIF ya, SUMIF. SUMIF, buka kurung. Range-nya kita blok. Kriterianya oke, kita cek. Sorry, bukan if untuk menghitung jumlahnya ya. Ini if, sorry ya, mohon maaf. If kita blok di sini, bukan SUMIF ya, tapi if. Kita enter. Ini jumlah golongan 2 ada 2 orang, betul, sama dengan cara yang sama. If kita blok, ini kita ganti golongan 2, tutup kurung, ada 3 orang golongan 2. Kemudian if yang golongan 3 kira-kira ada berapa orang? 3. Yang if yang golongan 4 kira-kira ada berapa orang? Oke, dari soal ini sudah kita kerjakan secara keseluruhan, yaitu untuk fungsi logika, fungsi VLOOKUP. Yang perlu mungkin perhatian yang khusus adalah tunjangan istri ini, kemudian tunjangan anak. Nanti dibaca pelan-pelan. Kenapa harus? Karena syaratnya tunjangan istri, yang mendapatkan tunjangan istri itu statusnya itu harus nikah dulu. Kemudian VLOOKUP ini untuk mengambil nilai tunjangan istri sesuai dengan golongannya. Sama juga dengan tunjangan anak. Jadi tunjangan anak ini menggunakan dua logika, yaitu if dan and. If and yaitu E7-nya ini statusnya nikah dan anak kurang dari sama dengan 3, maka dia jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Tunjangan anak ini mengambilnya dari VLOOKUP. D7 ini adalah golongannya, kemudian di ini tabelnya, kemudian titik koma 3 ini adalah tunjangan anak ini terletak pada kolom nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian ini false, yaitu eksak, nilainya betul-betul sesuai. Jika kondisinya tidak memenuhi ini, maka dia jika anak lebih dari sama dengan 4, maka jumlah anak maksimal dikalikan adalah 4 ya. Selain dua kondisi ini, maka dia tidak akan mendapatkan tunjangan. Maka ada sebagian walaupun nikah, karena dia anaknya 0, maka dia adalah tidak mempunyai tunjangan. Tunjangan struktural kita ambil dari fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP itu sama persis dengan fungsi VLOOKUP. Bedanya, kalau VLOOKUP itu datanya ditaruh secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu datanya secara horizontal. Demikian tutorial kali ini. Mohon bisa dipelajari berulang-ulang dengan seksama. Mudah-mudahan nanti paham. Apabila
kurang paham silahkan tinggalkan di komentar, insya Allah akan kami bahas, akan kami balas, serta kami jelaskan ulang. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.